apakah benar nih Danantara ini nggak bisa diaudit sama BPK? Memang lagi-lagi itu sesuai dengan riset Celios yang terbaru dalam konteks hukum itu saya untuk mempermudah kata ya kebal hukum. Kalau presiden ngomong seterang-terangnya dari awal tidak terang. Iya. Gitu kan. Kalau dia masuk audit internal jadinya, maka temuannya dilaporkan dulu ke direksi, sama direksi masukin laci. Harusnya pemerintah menjawab dengan cara yang profesional. Oh tenang, super holdingnya memang dananya besar, tapi kita sudah menyiapkan beberapa tahapan pengawasan yang lebih extraordinary, ketat. Ini yang absen sampai sekarang. Absen, tidak pernah dibahas publik. Serikat buruh tidak diajak ngobrol, akademisi juga tidak diajak ngobrol. Halo kawan Spoker, balik lagi di Pojok Ramat Poker, dan hari ini gue Intan Bedisa sama Bang Hamid, kita mau ngomongin soal barang baru. Ini barang yang baru sama sekali ya, dan sebagian besar rakyat kita sebenarnya nggak tahu. Kadang-kadang ahli-ahlinya juga pura-pura tahu, sebenarnya nggak tahu. Tapi hasil Kalau dari... saya ngaku saya nggak tahu emang. Iya, nah tapi saya juga nggak tahu. Cuma kita melakukan ahlinya. Social listening juga kan, ya, social listening, riset, desk research gitu ya. Setidaknya ada beberapa hal lah Bang yang jadi concern masyarakat. Dikit lah ya. Kayak misalnya, nih tata kelolanya gimana nih? Jangan-jangan ini jadi playground baru gitu Bang buat bancakan korupsi. Kayaknya mau diaudit susah gitu. Nah, terus habis itu soal menteri apa yang rangkap jabatan kan masuk juga ke pucuk pimpinan. Ini menyalahi juga aturan undang-undang. Nah, atau mungkin ada permasalahan lainnya yang juga menjadi concern. Nah, itu mau sekaligus kita konfirmasi juga nih. Sama ada peneliti dari Celios yang udah lagi hadir. Naik daun nih Celios nih. Karena baru ngeluarin riset ya soal Danantara ya. Iya, bagus. Tapi a part of tadi keresahan teman-teman, sebenarnya juga kita punya pertanyaan penting ya Bang Hamid ya. Kalau misalnya ini sesuai sama cita-cita ya, Danantara mimpinya gitu ya, dan sesuai dengan fungsinya dan lain sebagainya. Kan bagus sekali gitu ya. Harusnya bisa membawa kesejahteraan sebesar apa tuh ya Bang ya? Besar ya. Iya harusnya. Nah kita coba konfirmasi ini langsung aja ini. Pertanyaannya kita bebani semua lah untuk Bang Jaya ini. Tapi nggak ada gimmicknya, nggak ada dulu, nggak ada game. Oh ada dong, kita Word jamu game. dulu teman kita. Oh Jaya, jadi kalau misalnya di poker itu ada menjamu kita namanya keyword keramat, menjamu tamu kita maksudnya. Nah jadi aku akan mention ya satu kata. Nah Bang Jaya sama Bang Hamid spontan aja sebut kata yang menjelaskan kata tersebut gitu ya. Ya jadi ini spontan aja. Oke ya. Kata pertama ya, langsung ya. Pengawas dapat apa? 1, 2, 3. Nggak ada. Kekuasaan. Very sexy term. Oke, potensi korupsi. Besar. Masif. Oh, oke. Super body. Perlu ditinjau. Rawan. Oh, oke. Lagi tren. Oke. Ini tadi potensi korupsi sangat besar ya, bilangnya. Nah, ini maksudnya itu mengarah-ngarah kemana ini? Nah ini, kata Bang bisa Jaya, memulai nih. Kok gua jadi diiniin sih, disudut. Jadi gini, yang udah diumumkan kan ini apa namanya, pool atau penghimpunan dana-dana besar di negeri kita gitu ya, yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN, dan bukan hanya perusahaan BUMN di bawah Kementerian BUMN saja, tetapi ternyata kita juga baru ngeh bahwa ada perusahaan-perusahaan negara di bawah Kementerian PU, Kementerian Keuangan yang selama ini hampir tidak pernah disinggung oleh publik dan pengamat. Semua kalau udah ngomong BUMN ya adalah perusahaan-perusahaan negara yang di bawah koordinasi BUMN itu, seperti Bank Mandiri, Bank Telkom, Garuda dan sebagainya. Nah ternyata, sekarang Danantara menghimpun ini semua kan Tan, gitu, sehingga Pak Prabowo itu dengan bangga bilang, ini kita menghimpun 15.000 triliun rupiah. Nah, itu yang dimaksudkan saya kira ya. Kalau emang ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sesuai tujuannya, sesuai ketentuan undang-undang katakan gitu ya, walaupun nanti detail undang-undangnya bisa kita lihat lagi. Anda percaya nggak itu deh? Bahwa ini memang betul bisa buat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan dengan alat Danantara ini. Gimana? Ya. Ini kita perlu lihat dari sisi konsep dulu ya.
Ya, betul. Apa idealnya atau rule of thumb dalam bisnis pengumpulan super holding, dana besar dalam konteks super holding gitu. Nah, kalau kita lihat dari negara-negara di dunia gitu, kita sebut tadi Norway, lalu ada beberapa negara di Chile atau di Brazil gitu loh. Secara konsep harusnya yang bentuknya super holding atau SWF itu harusnya berasal dari dana laba usaha. Laba usaha. Oke. Sementara Danantara aset dari efisiensi anggaran. Dari APBN. Itu clear. Kita nggak bisa hapus itu di digital bahwa Pak Prabowo pernah statement itu. Kita berhasil mengumpulkan dana 306 triliun efisiensi anggaran dan kita berikan untuk Danantara. Ini clear and clean, informasinya publik. Nah, jadi masalah pertama adalah dana ini diambil dari dana APBN. Berarti masalah pertama sumber dana. Yang mana ternyata berpotensi mengurangi anggaran pelayanan publik, anggaran untuk infrastruktur dasar. Tapi kalau kemudian sebenarnya SWF Danantara ini juga dikatakan dia mengelola aset, itu sebenarnya sudah benar. Kalau memang itu yang dilakukan. Ya, betul. Kalau SWF dalam konteks Danantara, super holding BUMN, ini memang salah satu fungsinya adalah mengelola aset agar nilai tambahnya kembali kepada rakyat, kembali kepada APBN. Nah, yang salah, betul. Yang salah itu pernyataan presiden yang clean and clear tadi menyatakan bahwa ini dari hasil efisiensi. Dari hasil efisiensi. Artinya berarti itu yang sekarang kan udah resmi. Bukan hasil profit. Ya. Bukan dari laba usaha, bukan dari profit. Ya. Nah sekarang kan ini udah resmi berjalan nih. Lah itu dana awalnya yang teman-teman Selyos dapatkan tuh benar dari efisiensi? Betul. Ya. Confirm dari efisiensi ya? Iya. Berapa besarnya awal ini? Terakhir kan Presiden berencana, lagi-lagi ini kita harus disclaimer ya, karena lagi-lagi pemerintah kita gagal dalam konteks transparansi, blueprintnya tidak pernah di-share di publik, jadi informasi yang ada ini kebanyakan dari diskusi, dari informasi orang dalam, dari media. Tidak pernah resmi ya? Tidak pernah resmi secara detail, kajiannya tidak jelas. Nah, tapi kita menemukan dari beberapa informasi media ada 3 babak efisiensi yang itu jumlahnya 750 triliun. Untuk Danantara di tahap pertama 2025 itu akan dialokasikan hingga 300 triliun. Belum nanti mengambil dari laba usaha BUMN, 7 BUMN yang ada, kebanyakan itu Himbara, PLN, Telkom, itu nanti akan ditotalkan hingga ditargetkan 1.000 triliun. Nah, ini informasi yang dari media ini. Nah, ini kan dananya sangat besar sekali. Udah banyak nih sumbernya nih. Terus ya, lalu yang katanya 15.000 triliun itu 14.000 sekian tepatnya. Itu nanti hampir 15.000 ya akan ditargetkan hingga 15.000. Nah, mungkin proyeksi kami itu dalam 3 babak selama 3 tahun. Nah, dengan efisiensi anggaran sebesar 750 triliun. Per tahun? Per tahun totalnya. Total. Iya. Oke, lalu jadi gimana nih? Kalau misalnya memang awalnya aja udah salah sumber dananya. Ya, ini saya kira kita lihat CPNS kita ditunda pengangkatannya, sertifikasi guru itu berkurang kuotanya, tukin dosen, guru-guru tunjangan kinerja, ya. Tunjangan kinerja dosen kita dihambat. Akhirnya kemarin sampai demo. Di daerah juga mengalami efisiensi, baik itu kementerian yang punya kantor di daerah maupun pemerintah daerah sendiri. Ini kan akibat dari efisiensi anggaran. Nah, ini saya kira sudah menyalahi konsep dari kebijakan fiskal itu sendiri. Harusnya kalaupun fokus investasi, selain membenahi tata kelola investasi juga fokus kepada sumber dananya. Nah, jangan kayak Temasek. Temasek itu jelas dia diambil dari laba usaha BUMN gitu. Menurut Mas Jaya Temasek kenapa? Singapura ya? Temasek Singapura. Menurut Mas Jaya kenapa pemerintah kemudian kick off-nya itu pakai dana efisiensi? Memang tidak ada sumber dana lain? Atau apa menurut ini ya hasil research Selyos ya, temuannya itu seperti apa? Kenapa itu terjadi? Dari satu sisi kita memang mengalami keterbatasan fiskal, kapasitas fiskal kita sangat minim di tengah dinamika efektivitas penerimaan pajak kita juga lemah, tax ratio kita rendah, cenderung turun dalam 20 tahun terakhir. Nah, tapi di satu sisi menurut saya pemerintah yang main aman, gitu. Main aman, dan pertanyaannya sebenarnya efisiensi anggaran itu juga sebenarnya baik, tapi kenapa nggak dari dulu dan untuk apa? Nah, efisiensi anggaran adalah cara yang praktis.
Nah, tapi secara praktis ini ternyata ditempuh dengan cara yang tidak tepat dan alokasinya juga tidak tepat tujuannya. Nah, kalau mau fair dan adil, kenapa nggak menerapkan pajak-pajak yang progresif gitu kan? Dan itu realisasinya besar. Kalau dijalankan benar ya. Kalau dijalankan benar. Seperti wealth tax misalnya. Wealth tax, pajak kekayaan Pajak 2%. karbon termasuk? Pajak karbon sudah ada koridor hukumnya, tinggal oke. dijukniskan, Oke. ya kan? Dan sudah socialize ya di seluruh dunia ya. Sosialisasi seluruh dunia, pemerintah sendiri punya payung hukumnya. Oke, bukankah tapi tadi kalau Mas Jaya bilang kita kekurangan sumber daya, bukankah BUMN yang 7 ya sekarang, plus yang tadi anak cucunya itu tadi Iya, Bang Hamid sampaikan. Dari kementerian lain. Iya, bagaimanapun mereka kan sebenarnya juga punya profit gitu. Apakah itu tidak bisa untuk digunakan? Itu gimana temuannya, Mas Jaya? Saya kira lagi-lagi memang ada alokasi ya, nantinya akan menambah dana dari efisiensi anggaran Oke. dari 7 BUMN tersebut. Tapi ini harus dilihat gitu, harus dilihat BUMN mana yang nanti akan memberikan dananya. Yang satu itu, yang kedua juga harus melihat ekspansi dari atau bisnis core dari BUMN ini. Apakah akhirnya BUMN ini di bawah Kementerian BUMN akan seperti apa pembagian bisnisnya dengan Danantara. Mengingat BUMN itu nggak semua profit center. Ada PSO di sini, Public Service Obligation. Oke. Apakah Danantara nanti akan ngambil juga segmen dari PSO lalu dijadikan profit center? Ini salah kaprah. Nah, jadi harus dilihat gitu. Tidak semua BUMN juga harus diambil dananya. Termasuk BUMN yang direkrut ke Danantara ya. Iya. Kan itu memang cash cow-nya BRI, paling Mandiri ya, Telkom. Pertamina, Apalagi Pertamina. PLN. PLN ini saya benar-benar ragu apakah utangnya besar sekali. Utangnya besar. PLN ini utangnya ratusan triliun. Jadi saya nggak ngerti kalau itu diambil untungnya dari mana orang selama ini ruginya apa, utangnya besar sekali. Iya. Kalau yang lain oke lah ya, sehat ya. Kayak bank-bank itu kan semuanya sehat. Tapi misalnya yang karya kan juga kedodoran semua. Karya Ya. ambruk kebanyakan. Artinya Rusak. kalau Selius melihatnya pemilihan dari 7 BUMN itu justifikasinya apa tuh, Mas Jaya? Ini memang lagi-lagi saya kira tidak selalu berhubungan dengan business judgment rule yang menjadi narasi pemerintah juga ya. Nanti Danantara ini akan tetap fokus kepada good governance, business judgment rule. Tapi tadi seperti Bang Hamid bilang, PLN ini kan juga disubsidi negara melalui kompensasi energi. Dan ruginya luar biasa. Jadi nanti Utangnya banyak sekali. kalau rugi ambil dari APBN ya. lagi. Kompensasi ini yang sebenarnya kan hidden subsidi secara konsep fiskal. Nah, ini problematik. Nah, belum lagi belum lama Pertamina masuk Liga Korupsi Indonesia gitu kan. Yang bikinan netizen gitu kan. Peringkat 1 dia korupsinya 1.000 triliun. Apakah nanti akhirnya mengambil dana yang dari Pertamina, dana dari PLN yang sebenarnya secara tata kelola juga perlu diperbaiki. Nah, ini ada concern juga, jangan-jangan ini bisa jadi money laundering lagi nih Danantara. Itu gimana? Menurut Selius? Kalau memang ini sangat tajam ya pertanyaan Mbak ya. Tapi kita harus berani juga. Kita bisa belajar dari negara tetangga. 1MDB. Ya. Nah, ini sayangnya kok secara angka mirip-mirip ini. Angka yang diambil oleh mantan Perdana Menteri Malaysia itu 700 juta US dollar. Miliar US dollar. Nah, ini hampir sama nih dengan target Danantara nih. Hampir saya kira 700 juta. 700 juta ya. Tapi totalnya skandal 1MDB itu kira-kira 4,5 miliar dolar. 4,5 menurut kehakiman Amerika Itu ya. kalau nggak salah sekitar 71 T ya? Miliar dolar. Iya, Ya. oke. Yaitu versi Wall Street Journal-nya memang sebesar itu. Tapi memang kita bisa belajar bahwa di situ ternyata ada money laundry, bahkan ada fraud atau bahkan korupsi. Ya, jelas Ya. sekali. Jelas. Dia menggunakan uang itu untuk kampanye juga ya? Iya, betul. Dan dia ngaku kan itu hadiah dari pangeran Saudi segala macam. Si Najib Razak ya. Iya, betul. PM-nya. Artinya kalau ada chance, ada celah, bisa saja ada celah. Oleh karena itu di tata kelola. Mungkin itu jadi poin kedua gitu ya sebagai pembahasan kita yang jadi masalah si Danantara itu. Betul sekali. Kalau tata kelola berarti apa yang perlu disorot nih? Iya, betul dari sekali. hasil temuan Selius? Tidak hanya
Danantara itu harusnya mengambil dari laba usaha, tapi tata kelolanya harus baik. Nah, bahkan super baik, karena ini super holding. Ya, super holding. Ya kan? Good governance-nya harus lebih ketat. Ini dana publik yang sangat besar. Pertama adalah kedepankan meritokrasi, bukan politisasi. Nah, jadi orang itu tetap penting. Iya. Tidak hanya structure, tapi orang itu harus penting juga. Siapa yang dipilih. Ini kan dari pemilihan yang ada, menteri masuk di situ, bahkan itu lagi CEO-nya problemnya. menteri. Ya. Ya kan, Bahkan Bang? former Menteri- presiden masuk ke situ ya. Iya. Sebagai pengawas, Ya. bekas presiden 2 orang. Orang. Lalu eksekutifnya masih menjabat di mana-mana. Betul. Kalau memang ini begini besar dan penting dan memang nyatanya, iya. Kenapa nggak diambil misalnya orang yang benar-benar fokus di situ toh, nggak usah didistraksi oleh jabatan-jabatan lain di luar ini. Betul sekali. Berarti kan kita bisa meragukan kesungguhannya ini. Kalau kok sungguh-sungguh kok tapi orangnya sambilan gitu kan? Kan bisa dibilang misalnya ketuanya Roslani kan Iya. sambilan Menteri gitu ya. juga. Menteri. Lalu wakilnya apa? Wamen. Wamennya. Iya, sambilan Wamen- juga. BUMN. Itu sama Wamen BUMN sebagai salah satu ini ya, COO. pucuk pimpinan, COO. COO. Nah, tapi kemudian Itu luar ketua biasa. Dewan Pengawasnya adalah Menteri BUMN. BUMN. Nah, ini menurut Mas Jaya, gimana itu Bang yang- Hamid, gimana Bang? Kalau saya bingung, benar, memang bingung ya. Itu tadi kalau dasarnya emang ini begitu besar dan penting dan memang benar melibatkan dana publik yang begitu besarnya, yang menurut ukuran internasional pun besar sekali. Ya, saya bilang tadi misalnya Cina ini sekarang lagi bikin nih sama SWF tuh, Sovereign Wealth Fund ya. Tapi dia fokus bidik ke high tech. Jadi dari situ kelihatan ambisi Cina ya, mau main di level high tech yang tinggi. Jadi dia khusus membangun danantaranya sendiri. Iya. Berapa nilainya? Cuman 140 miliar dolar. Jadi jauh di bawah danantara kita gitu. Walaupun memang dia hanya untuk high tech ya, high tech teknologi tinggi. Jadi menurut ukuran negara Cina yang sekarang kaya gitu ya, Amerika, dana kita ini besar sekali gitu. Nah, kalau begitu buat saya logikanya sederhana aja. Ya kasih aja orang yang 24 jam mikirin itu doang gitu. Yang fokus. Masa nggak mungkin, Mbak. Iya. Banyak yang bisa gitu. Kenapa ya Kenapa terkesan harus orangnya- dirangkap-rangkap ini? Semuanya akhirnya merangkap. Kalau Bang Hamid yang memandang ini ada investor distrust, akan seperti apa tuh berarti ke depannya Saya dengan ini nggak semua? tahu persisnya dan belum ada datanya sejauh ini. Tetapi secara teoritik aja, Iya, iya. kan bisa kita duga itu. Dengan apa ketidakjelasan begini rupa ya, tadi Jaya sudah ngomong beberapa aspeknya. Lalu personel-personel yang merangkap sana-sini, walaupun di backup sama orang kayak Ray Dalio ya, yang investor besar Amerika. Tony Blair. Tony Blair kan reputasinya juga nggak terlalu baik. Iya. Di mana-mana dia masalah. Saya juga nggak ngerti. Kenapa orang seperti Tony Blair seperti diandalkan banget? Nggak ada yang hebat itu dari Tony Blair itu. Waktu dia Perdana Menteri, oke lah ya. Dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri. Tapi dia bukan kayak Henry Kissinger ya. Henry Kissinger dulu bikin Henry Kissinger and Associates. Itu kredibel, kliennya itu puluhan negara, terutama negara kaya Timur Tengah ya. Nah kalau Tony Blair kan enggak. Tapi kan pemerintah maunya menjual nama-nama besar itu supaya dia kredibel di mata investors atau calon rekan bisnis dari negara lain. Kita belum tahu, tetapi kalau dari gelagatnya kelihatannya itu discourage mereka. Oke. Membuat mereka ragu-ragu karena ada banyak ketidakjelasan kan di sini. Jadi Gitu menurut loh. Bang Hamid juga pemilihan orang-orangnya juga belum tepat meskipun prominent name Mungkin seperti dari Tony sudut Blair. profesionalisme, dari sudut keahlian, mungkin saja ya kita bersangka baik aja lah, kita percayalah ya. Orang kayak Rusan pernah duta besar dan dia pebisnis memang dan ngerti finance lah ya. Kita tahu lah. Tapi masalahnya tadi kalau nggak fokus, dia ngerjain yang lain-lain juga. Right. Artinya dia kan bagaimanapun bukan Superman gitu loh. Jadi kalau ini dijadikan super holding, mestinya pejabatnya juga Superman dong gitu loh. Kan nggak match ini. Gitu. Iya. Nah ini another concern nih Mas Jaya, Bang Hamid. Juga terkait dengan apakah benar nih Danantara ini nggak bisa diaudit sama BPK sama Nah, KPK. itu isu besar juga lagi. kenceng nih di X. Nah itu termasuk yang discourage loh calon investor. Bagaimana saya berhubungan dengan satu institusi raksasa begini
imun dari hukum gitu katakan, kebal hukum. Masalahnya Nggak bisa itu diaudit. sudah tertera juga di undang-undang yang baru ya. BUMN Undang-undang yang nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN Nah. mengatakan di salah satu pasal 3 kalau nggak salah, 3Y itu apa, yang mengatakan bahwa ini badannya atau apa organnya ya, itu bukan penyelenggara negara. Betul. Ah, ini indikasi apa? Coba gimana Mas Jaya? Bener nggak bisa ya diaudit? Iya, memang lagi-lagi itu sesuai dengan riset Celios yang terbaru dalam konteks hukum itu saya untuk mempermudah kata ya kebal hukum, gitu ya. Ya kan? Iya. Super body yang kebal hukum, gitu kan. Ini kan, jadi kan kekuasaannya, wewenangnya terlalu besar, gitu, dan dia dipisahkan dari landscape keuangan negara. Nah, yang biasanya BUMN, lembaga negara itu harus diawasi oleh pemeriksa keuangan negara, dalam hal ini BPK termasuk BPKP, begitu juga PPATK. Nah, tapi ternyata demi melancarkan usaha itu untuk Danantara itu salah satunya dilepaskan dari pengawasan oleh pengawas keuangan negara gitu. Jadi ini saya kira salah satu indikasi yang krusial dan fatal ketika dana yang besar ini tidak dibarengi dengan pengawasan publik yang Setara ya. Yang setara. Tapi Rosan Roslani sudah mengatakan mereka bisa masuk kok BPK sama KPK. Dan Asal ada syaratnya. apa tuh? Syaratnya? Oh, Ya enggak. katanya kalau disetujui DPR dan sebagainya. Oh iya benar tuh salah satunya. Dan Presiden Prabowo juga udah bilang bahwa ini harus seterang-terangnya, harus transparan, akuntabel. Nah, ini gimana Anda melihatnya berarti Mas Jaya? Kalau Presiden ngomong seterang-terangnya dari awal ini tidak terang. Iya. Artinya secara dasar hukumnya sudah jelas gitu Iya, ya. betul. Dan dan wacana yang muncul di awal kan begitu, publik taunya ini nggak bisa diperiksa, nggak bisa diaudit. Betul. Berarti sebenarnya gini, oke, kalau udah ada statement demikian ya, baik dari Rosan Roslani sebagai CEO maupun Presiden Prabowo nih sebagai orang yang akan dilaporkan secara langsung ya untuk Danantara gitu ya, dewanya di Danantara nih, itu ya udah itu hanya sekadar omongan bahwa saja dasar hukumnya udah mengatakan bahwa memang nggak bisa masuk BPK sama KPK. Itu benar nggak? Ya, Kayak gitu. betul. Kalau waktu pertama kali dirilis, kalau tidak salah, waktu itu ada media yang merilis strukturnya itu BPK, KPK, PPATK itu sebagai komite di dalam internal. Ini kan sudah menyalahi teori auditing. Nah, karena secara konsep ketika dia komite audit di dalam internal, setiap temuan itu harus dilaporkan ke direksi. Direksi dulu. Nah, ini kan secara teori dan secara Salah total, presiden yang baik itu salah total gitu. Harusnya dia di luar dan diberi kewenangan untuk mengaudit setiap tahun, baik itu audit keuangan maupun audit kinerja gitu. Nah, jadi Berarti nggak ada independensi dalam audit. Secara tidak ada teori, independensi. ya secara teoritis kan walaupun dia pejabat PPATK lah, BPKP itu khusus eksekutif ya, atau BPK untuk negara keseluruhan. Kalau dia masuk audit internal jadinya, maka temuannya dilaporkan dulu ke direksi, sama direksi masukin laci. Iya. Sudah pasti begitu. Nggak mungkin kalau ada temuan lalu direksinya membuka kartunya kan gitu. Press release gitu Iya, ya. Nggak ini mungkin dong. saya sebagai direksi, kami ternyata ngaco nih gitu. Ternyata banyak bocor menurut para auditor ini. Jadi kami ini salah gitu. Mungkin nggak begitu? Iya Nggak bisa. ada logikanya di situ. Jadi yang lebih mungkin adalah laporan-laporan internal itu masuk laci dia. Sambil ya ada peredaman lah. Ada macam-macam operasi media segala macam untuk meredam itu. Nah, Bang Hamid nih di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 ini juga, kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya Mas Jaya, tapi sudah ada statement juga bahwa kerugiannya, jika ada kerugian tuh bukan kerugian badan ya, artinya bukan kerugian Danantara ya. Itu benar nggak sih? Itu saya mau memahaminya salah nggak? Atau seperti apa itu yang soal kerugian dalam Danantara ini? Setahu saya lebih ke tidak diakui sebagai kerugian negara. Tidak diakui sebagai kerugian negara, Iya. oke. Jadi kerugian apa? Kerugian Badan. perusahaan gitu? Kerugian badan. Oke. Dia diakui sebagai masuk dalam koridor business judgment rule. Jadi dilindungi oleh undang-undang di luar keuangan negara itu tadi gitu. Jadi dia ya kalaupun ada misalkan korupsi, fraud harus melalui seperti perusahaan pada umumnya, bukan perusahaan BUMN, bukan lembaga negara. Padahal harusnya landscape-nya itu masuk keuangan negara. Ketika ada temuan, ya bisa dilaporkan langsung ke penegak hukum, ke KPK misalkan. Gitu.
Iya. Berarti artinya gini, misalnya ada terjadi kerugian nih, lalu pejabatnya bilang bahwa ya waktu itu kita decide untuk melakukan ini, justifikasinya A, B, C. Akhirnya bisa lolos tuh karena ada justifikasinya. Sesimpel itu, bisa demikian. Saya kasih contoh. Uni Emirat Mubadala itu pernah mengalami salah analisis pasar. Dalam waktu 10 hari, 86 triliun itu melayang. Hilang melayang. Business judgment rule. Kita siap nggak? Uni Emirat petrodolarnya besar. Kita siap nggak dalam 10 hari hilang 86 triliun karena skandal waktu itu Volkswagen, skandal emisi. Nah, pertanyaannya, apakah business judgment rule seperti ini yang kita inginkan? Jadi juga saya kira ini penting dan krusial banget ya. Kalau dia tidak masuk lanskap keuangan negara, maka tidak mungkin ada korupsi di situ, Intan. Iya. Kan nggak mungkin ada korupsi. Begitu. Karena yang definisi korupsi adalah merugikan keuangan negara. Memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau orang lain gitu ya. Kalau ini karena bukan keuangan negara, paling ya penggelapan, kualifikasi legalnya itu paling jauh, inefisiensi, kelalaian dan sebagainya, bukan korupsi. Dan saya kira ini berbahaya sekali ya. Bisa dong berarti itu jadi permainan titip-menitip. Bisa nggak? Penitip proyek. Kalau misalnya memang secara dasar hukum aja kayaknya aman banget nih buat para pejabat yang ada di sana. Kalau soal itu sih, yang dasar hukumnya jelas saja, yang masuk keuangan negara kan udah banyak. Banyak. Ya, 1.000 triliun terakhir. Itu kan Pertamina itu. Tapi kan itu yang tidak, itu kan yang sangat tidak diharapkan dari Danantara ini. Berarti itu, artinya dengan dasar hukum tersebut, titip menitip itu yang biasanya itu terjadi, itu makin mudah dong terjadi. Bisa aja kok dengan dasar secara hukum. teoritis bisa begitu ya, peluangnya jelas besar sekali kalau begini. Ya kan? Secara opportunity dari fraud itu akan semakin besar. Opportunity fraud itu harus dihadang dengan struktur yang jelas dan kuat. Salah satunya misalkan lembaga pengawas yang lebih jelas. Saya nggak tahu apakah ada bayangan tentang serikat buruh juga boleh dong jadi komisaris. Oh, mahasiswa juga ada dong, teman-teman dari gerakan jadi komisaris. Karena atau audit independen asing misalnya. Atau audit independen asing gitu kan. Boleh nggak gitu kan? Nah, itu harusnya pemerintah menjawab dengan cara yang profesional. Oh, tenang, super holdingnya memang dananya besar, tapi kita sudah menyiapkan beberapa tahapan pengawasan yang lebih extraordinary, ketat. Ini yang absen sampai sekarang. Absen, tidak pernah dibahas publik. Serikat buruh tidak diajak ngobrol, akademisi juga tidak diajak ngobrol. Kalau misalnya ini mengelola aset, lalu kemudian rugi, yang tadi contoh yang Arab itu, what's gonna happen? Nah gini, kalau dia dikualifikasi sebagai tadi kayak perusahaan biasa, ya sudah, orang dagang kan bisa untung bisa rugi, ya itu nanti diperbaiki aja, di mana perlu gitulah. Mungkin ada penghematan sekian lama. Ada pengurangan gaji dan sebagainya, kan begitu jadinya. Remedinya seperti selama ini terjadi pada entitas bisnis biasa gitu. Kalau cuma itu. Walaupun memang kalau kerugiannya itu gigantik ya, sampai ratusan triliun misalnya, ya kolaps mestinya, ambruk gitu. Mungkin ada mitigasi risiko dari Danantara yang teman-teman Selio sudah dapatkan? Kalau dari kami memang nomor satu tetap tadi Mbak gitu, orangnya harus tepat. Yang kedua penting untuk ada revisi undang-undang BUMN. Gitu. Kalau memang mau ini dijalankan, tetap mau jalan investasi publik yang besar ini, ya revisi undang-undang BUMN, balikin lagi dong agar bisa diawasi oleh penyelenggara negara, penegak hukum. Yang normal ya, yang. Dan yang ketiga sebenarnya Selios memang daripada ngomongin dana publik yang besar, mendorong investasi, sebenarnya kita kalau memang mau meningkatkan penerimaan pajak, which is penerimaan pajak kita per Februari ini turun 30%. Ini kan sangat fatal sekali gara-gara Cortex. Nah, harusnya daripada melakukan investasi publik yang besar itu, dorong tadi penerimaan pajak-pajak yang progresif. Banyak sekali Mbak, pajak produksi batu bara, di situ ada pajak kekayaan. Windfall profit tax, itu kalau dalam hitungan kami sederhana itu 241 triliun per tahun. Yang itu jelas dari pajak.
daripada harus mengorbankan resiko bisnis kepada ke Danantara yang secara tata kelola tidak jelas menurut saya. Oke, nah tapi kalau misalnya kita ngomongin mimpinya Danantara ini kan sebenarnya niatnya baik sekali ya. Gitu. Mulia ya. Mulia sekali sebetulnya. Nah, Ukur. apalagi kalau kita misalnya berangan-angan, ya Allah Indonesia biar kayak Norwegia gitu kan misalnya. Kalau Danantara ini benar-benar nih sesuai dengan mimpinya, itu menurut Mas Jaya akan keren apa buat kesejahteraan kita? Ya. Dalam soal konteks menyejahterakan rakyat Indonesia gitu. Kita coba bermimpi gitu. Ya, gini. Kita coba bermimpi. Teorinya aja dulu. Teorinya dulu. Gimana? Dengan asumsi tata kelolanya benar, terus secara regulasi itu tidak mengangkangi undang-undang, dan yang ketiga pilihan investasinya juga harus benar. Nah, jangan mentang-mentang sumber daya alam kita banyak, ya udah konservatif aja. Ekstraktif. Ekstraktif, tidak memperhitungkan eksternalitas negatif. Ini kan bisnis model lama gitu. Nah, saya kira kalau memang dengan syarat 3 itu tadi, itu sangat luar biasa. 15 triliun itu kalau di-shock di dalam APBN kita, di dalam modeling ekonomi kita itu bisa ribuan triliun, Mbak, dihasilkan per tahun. Dari dana sebesar itu ya? Dana sebesar itu. Dan kita sebenarnya harusnya mulai melihat problem di manufaktur kita. Yang mana sudah dalam beberapa tahun terakhir itu di bawah 20%. Belum lama juga ada 60 setidaknya perusahaan manufaktur itu kolaps. Sritek paling gede. Ya kan? Jadi bisa nggak, berani nggak untuk balik lagi untuk memperkuat manufaktur kita? Artinya Danantara bisa invest di situ gitu. Harusnya invest dan fokus. Tutup keran impor dulu. Nah, karena tekstil ini kan lawannya keran impor gitu kan. Nah, kalau berani ke situ, karena tidak ada negara yang maju keluar dari middle income trap yang dia tidak fokus pada manufaktur. Oh begitu ya? Tidak ada. Udah kayak rumus itu ya? Iya, betul. Rumus umum ya? Iya, harus fokusnya kayak gitu. Saya kira akan PDB-nya ribuan triliun, bahkan secara per kapita akan juga optimal, dan kalau akhirnya bisa dikembalikan ke APBN dan dialirkan untuk pelayanan publik, saya kira itu akan mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Tadi kemungkinan jumlahnya bisa ribuan triliun per tahun ya kalau ini benar gitu ya. Ya, artinya kita ambil persentase aja lah ya. Kalau dari 15.000 kan 10%-nya harus 1.500 triliun. 1.500. Cara goblok aja ya. Iya. Oh, 20% ya 3.000 triliun gitu. Untungnya gitu ya dagang. Kalau di shock di multiplier efek ekonomi akan lebih besar lagi, eksponensial. Terutama di kelistrikan, di teknologi tinggi. Harusnya meniru Cina tadi, teknologi tinggi. Bukan malah ke hilirisasi di MI terakhir tuh, tentang gas. Nah, saya kira, ini nyambung ya. Saya kira, ya saya tahu aja, Danantara juga saya kira bisa niru itu. Jadi dibikin clustering aja, di cluster. Ini untuk invest di teknologi tinggi, ini di manufaktur yang sifatnya begini. Manufaktur kan banyak ya. Yang begini di clustering gitu loh. Jadi mengontrolnya juga bisa lebih mudah, dan proyeksinya juga lebih mudah kan? Iya. Itu dari sudut perhitungan proyeksi oleh ekonom gitu ya, oleh ilmu ekonomi, ilmu finance, itu gamblang sekali, Intan. Kalau Mas Jaya ngelihatnya gelagatnya Danantara ini akan ke arah mana investasinya? Tadi ya lebih ke arah minyak bumi ya terakhir ya tadi. Belum terlalu jelas juga ya sebetulnya. Memang belum ada transparansi, tapi dugaan kami akan difokuskan kepada hilirisasi 28 komoditas. Adalah? Baik itu di minyak dan gas. Gas itu kan terakhir ada statement terkait investasi di LNG. Ini saya kira jadinya kan memperpanjang industri fosil lagi-lagi. Yang kedua, ada narasi ke sawit, hilirisasi sawit. Saya kira kita harus akui memang perkebunan sawit dan turunannya itu memiliki kontribusi yang sangat besar di PDB kita, di output ekonomi kita. Tapi harus dilihat bahwa ada sosial konflik di situ, ada biaya lingkungan yang tidak pernah dihitungkan. Nah, ini harusnya tidak lagi ke sana arahnya, gitu. Termasuk isunya ada juga akan digunakan untuk investasi di energi yang terbarukan. Nah, sayangnya kalau pilihannya solusi palsu bahaya, Mbak. Misalkan di panas bumi.
kan? Mentang-mentang Indonesia punya banyak gunung berapi yang aktif, fokus ke panas bumi. Nah, dalam perhitungan kami, panas bumi itu resikonya sangat besar. Australia saja akhirnya menutup perusahaan panas buminya, geotermalnya, karena harga panel surya mulai murah. Nah, ini harusnya harus ngikut tren global aja. Bisnis itu kan benchmarknya jelas, gitu kan. Misalnya dalam soal ini ya, panel surya misalnya, ini kan kita bisa fokus dan besar-besaran ya. Betul. Misalnya ya. Oke, Mas Jaya, kalau misalnya ya kita sambungkan ke bisnis-bisnisnya anak muda gitu ya. Oke. Nah, Danantara kan ini juga soal investasi gitu. Mungkin nggak sih ada aliran dengan adanya Danantara gitu ya, kemudian akhirnya masuk tuh investasi-investasi ke ya bisnis, misal startup atau yang sering kali tuh sekarang anak-anak muda Indonesia sedang lakukan gitu ya. Itu mungkin nggak sih ada ke arah sana? Mestinya mungkin. Ada efeknya gitu kerasa nih buat pelaku bisnis ya, misalnya. Mungkin sekali. Mungkin, tapi saya kira harus hati-hati juga ya, karena belakangan kan beberapa startup collapse dan uangnya dibawa lari, ya kan. Jadi tetap harus hati-hati, harus ketat dalam pemilihan bisnisnya. Jangan karena orang terdekat. Lagi-lagi kan ini niat awalnya gitu. Apa yang nggak merit ya? Iya. Nggak merit. Banyak lah. Iya, masih banyak juga, kita harus akui bisnis anak muda kita banyak juga, terutama beberapa kali ada pebisnis, konten kreator di bidang ekspor, ternyata ekspor itu sebenarnya bagus, meningkatkan devisa negara, tapi butuh modal yang besar dan tidak pernah dibantu pemerintah, itu masuk bisnis anak muda yang seperti ini. Jangan karena ada labeling startup, startup ini kan hanya fokus sama growth, gitu kan. Tidak fokus pada profit. Nah, ini nanti jadinya kan bakar-bakar duit. Jangan fokus ke sana gitu. Tapi yang nilai tambahnya tinggi, panel surya, ekspor, hilirisasinya pun produk-produk yang restoratif. Produk kelapa, tengkawang di Kalimantan, madu, kopi kita yang begitu banyak. Dan itu banyak sekali. Banyak sekali. Dalam bayangan saya itu gini Jaya ya. Ini kita ambil aja di beberapa titik Intan. Di Sumatera misalnya Medan, Palembang itu bikin sentra. Di Jawa banyak lah, di Indonesia Timur. Nah itu anak-anak diundang aja, kasih semua fasilitas. Jadi dari situ katakan 100 anak dapat 2 aja yang benar-benar bagus, kan udah sangat menguntungkan itu. Kalau dari tiap sentra itu 2 aja yang jadi, dikali ini aja tuh. Dan kami biar tidak kritik terus ya Mbak ya. Iya dong. Kita kasih solusi. Minggu lalu kita habis merilis. Minggu ini kita habis merilis yang namanya dashboard potensi ekonomi restoratif. Di situ kita mengcapture 23.000 lebih desa yang memiliki produk ekonomi yang berkelanjutan. 23.000 desa itu lebih. Artinya ya 1/4 desa di Indonesia gitu. Dan lebih dari 1/4. Mayoritas desa yang ada itu memang dekat dengan pertanian, perkebunan dan kehutanan. Dan di situ kalau dibuka di webnya Selios, di bagian dashboard itu bisa dipilih. Desa ini misalkan fokusnya di madu, di Kalimantan Tengah, Tengkawang. Saya kira dengan memikirkan kajian dan invest di bidang-bidang ekonomi restoratif ini, nilai tambahnya akan lebih besar. Jadi itu sebenarnya adalah poin-poin yang bisa diisi oleh Danantara ya? Betul. Pintu-pintu yang bisa dimasukin tuh sama Danantara. Dan dari segi permodalan saya kira nggak besar tuh yang begitu-begitu. Tidak. Hanya seujung kuku dari kapasitas Danantara itu. Besar sekali. Tapi hasilnya bisa besar. Dan itu kerasa sama itu pelaku usaha. itu yang nilai lain lagi ya. Orang ekonomi yang partisipatif ya. Banyak yang terlibat gitu loh. Mungkin kalau kita bisa memberikan masukan ke pemerintah, please look up to mana gitu. Misalnya, apakah Temasek head to head nggak? Atau mana yang menurut Mas Jaya, ini coba deh contoh ini dari sisi A, B, C gitu. Dan Bang Hamid juga silahkan. Ada role model. Gimana? Nggak tahu Jaya apa gimana. Temasek saya ragu bisa ditiru apa enggak. Mungkin terlalu tinggi standar Khazanah Malaysia ya. Khazanah Malaysia agak dekat ya. Iya, dan mungkin kalaupun bukan super holding, pendekatan negara-negara seperti Vietnam di dalam bisnis negaranya itu juga bagus gitu, karena dia mulai fokus di bidang energi terbarukan seperti surya, seperti bayu, ya kan.
dan tidak fokus pada solusi palsu yang seperti gas yang belakangan juga mau diinvest sama Danantara termasuk sawit. Nah, Khazanah mungkin deket ya, dan secara kapasitas pengelolaan harusnya bisa Indonesia. Dan Khazanah nggak pernah kedengeran skandalnya ya? Iya, betul. Kalau 1MDB kan lain memang. Lain. Oke. Dibentuknya agak jauh ya gitu ya. Nah, saya kira bisa belajar dari situ. Jadi diperhatikan sisi syarat tadi, syarat tata kelolanya, dan apa yang mau diinvestasikan. Harus profit center kalau memang dananya sebesar itu. Jangan mengambil PSO dari BUMN. Nah, termasuk saya tadi ngasih usul, Selyos memberikan usul, coba lihat dashboard potensi ekonomi restoratif dari Selyos, itu sangat mungkin dipetakan menjadi komoditas bisnis yang berkelanjutan. Oke. Iya. Well, ini menarik sekali. Mudah-mudahan ini bisa terdengar oleh pemerintah juga, karena memang ini sangat straight to the point juga ya masukannya untuk mereka, bahwa tata kelola itu menjadi salah satu yang paling mutlak banyak itu. Dikeluhkan dan ditakutkan oleh publik. Gitu. Jadi coba buktikan dulu sesederhana bagaimana orang-orang yang ditunjuk ini benar-benar tidak memperlakukan atau treat Danantara ini sebagai ya permainan mereka lagi gitu. Itu kurasa ya, jadi saya menambahin sedikit aja dong, Batu. Jadi ini kan kita ngomong dalam kerangka bisnis yang modern ya, malah ultra modern nih udah palingan. Mestinya kan itu tata kelolanya dan hal-hal yang di seputar ini juga modern juga dong gitu. Wajar toh ekspektasi begitu. Ini kan udah kayak kerajaan tertutup jadinya. Kalau maunya raja dan para patih aja yang tahu. Untuk rakyat jelata atau rakyat kebanyakan hanya dikasih hints aja yang nggak terlalu penting. Nah, tadi disebut Temasek. Saya kira Temasek nggak bisa dijadikan contoh yang baik karena negaranya wataknya nggak demokratis. Kalau dalam bahasa saya sering nggak enak orang Singapura dengarnya. Saya kira Singapura bukan negara memang, itu big company. Jadi memang Temasek juga nggak bisa diutak-atik sama rakyat Singapura. Jadi bukan contoh yang baik lah. Lepas dari dia sukses ya. Dan saya kira kita nggak perlu malu belajar karena walaupun kita negara yang jauh lebih besar, tapi dalam soal ini kan kita baru nih. Kita benar-benar baru mau masuk. Jadi lihat aja apa yang sudah ada. Kalau Norway, saya kira kejauhan. Apa namanya? Dia SWF terbesar ya? Dia itu memang raja minyak juga, memang ya Scandinavian country ya. Terlalu jauh lah, kita hanya bisa menghormatinya. Oke, kita tunggulah transparansi dan akuntabilitas ya dari Danantara ini. Dan kita bungkus aja kalau gitu poker kali ini. Thank you ya Mas Jaya, Bang Hamid, thank you. Kita jumpa lagi di poker selanjutnya. Bye.